Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aiman Wicaksono. Saya menyampaikan bahwa baru saja saya menerima informasi dari hasil laboratorium bahwa saya dinyatakan positif COVID-19. Saya bersyukur bahwa hasil atau nilai CT ya, yang merupakan indikator dari jumlah banyaknya virus itu saya termasuk kategori yang cukup tinggi, ya, ini nilainya di atas 35. Tetapi tetap saya harus isolasi mandiri untuk kemudian melakukan atau menjalankan pemulihan. Saya pula tidak tahu dari mana kemudian virus ini bisa menghampiri saya, karena saya selalu taat protokol kesehatan, memakai masker bahkan double. Tidak pernah makan bareng, tapi nggak tahu dari mana. Mungkin juga dari benda-benda mati seperti keyboard atau apapun yang kemudian terpegang, walaupun sebelumnya sempat juga semprot-semprot, tapi ya nggak tahu. Wallahu a'lam. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kita terkena COVID bukanlah suatu aib. Dan pesan ini ingin saya sampaikan kepada siapapun, tetap semangat karena kita insya Allah bisa menjalani ya, ujian dan cobaan ini. Salam sehat untuk kita, salam sehat untuk bangsa Indonesia. Tetap jaga protokol kesehatan dan tetap jaga imunitas tubuh. Salam. Salam, saya Aiman Wicaksono. Saya ingin menyampaikan kepada seluruh yang saat ini tengah menjalankan isolasi mandiri, tetap semangat ya. Hati nomor satu senang, dan yang kedua gerak selalu sebisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin melakukan tes, hari ini saya mendapatkan hasilnya, dan dari hasil tes PCR tersebut saya dinyatakan negatif COVID-19. Juga termasuk 2 anak saya, istri, dan juga asisten rumah tangga. Semuanya alhamdulillah dinyatakan negatif. Meski demikian, saya masih harus melakukan isoman selama sekitar sepekan ke depan supaya lebih yakin dan kemudian betul-betul saya melakukan proses ini dengan baik. Saya tidak minum satupun obat. Saya hanya mengonsumsi jahe merah dan rebusan daun sirih merah, dan vitamin C pun juga vitamin C yang biasa saya konsumsi sehari-hari sejak jauh sebelum pandemi. Namun tentu ini hal yang berbeda karena dokter tentu yang lebih mengetahui, meskipun saya memang sudah lama sekali tidak pernah mengonsumsi obat. Saya doakan kepada seluruh pasien, seluruh warga yang masih isoman sampai saat ini, mudah-mudahan tetap sehat. Kuncinya adalah doa yang terpenting. Kemudian yang juga tak boleh dilupakan adalah pikiran yang harus kita perjuangkan. Harus selalu kita perjuangkan untuk memiliki pikiran yang positif. Saya doakan untuk kesehatan bagi semua, bukan hanya bagi pasien isoman, juga pasien yang berada di rumah sakit, juga kita, semua bangsa Indonesia. Saya Aiman Wicaksono. Salam. Ya, kita akan membahas tentang Aiman Wicaksono yang merupakan presenter Kompas TV, di mana dia terkena coronavirus, padahal dia sudah menjaga protokol kesehatan tuh dengan ketat, di mana dia benar-benar memakai masker setiap saat, dan dia juga tidak pernah makan bareng dengan orang luar sehingga dia harus melepaskan masker. Dan sebelum dia bekerja, biasa dia membersihkan peralatan yang akan digunakan seperti keyboard. Dia akan bersihkan dulu baru dia gunakan. Dan dia bingung kenapa dia bisa kena corona sedangkan protokol kesehatan yang dia jalankan itu sudah ketat. Akhirnya si Aiman harus melakukan isoman atau isolasi mandiri karena dia terkena virus corona. Dan dia selama isoman tersebut dia selalu mengkonsumsi minuman air jahe merah dan minuman rebusan daun sirih. Dan jangan lupa dia selalu mengkonsumsi vitamin C. Sebenarnya sebelum dia terkena corona, dia selalu minum vitamin C dari dia sejak muda. Dan sebenarnya tujuan untuk minum vitamin C untuk menjaga kebugaran. Dan dari dulu, dari dia muda,
Kalau dia sakit tuh dia tidak pernah minum obat. Jadi pas dia kena corona dia juga tidak minum obat. Aimannya juga cepat sembuh ya. Jadi dalam seminggu dia sudah bisa sembuh dari virus corona dan dia tes kembali dan hasilnya negatif. Tetapi untuk memastikan bahwa dia sudah sembuh dari virus corona, dia isolasi mandiri lagi seminggu agar dia yakin bahwa dia sudah sembuh dari coronavirus. Kok bisa sih tanpa obat kita bisa sembuh dari corona? Saya sih sama seperti Aiman, dari dulu, dari kecil malah nggak pernah mengkonsumsi obat yang dari dokter. Waktu itu pernah sekali dua kali minum obat dari dokter waktu kecil, bukan sembuh malah makin parah. Akhirnya saya memutuskan untuk kalau saya sakit itu saya tidak minum obat, saya hanya minum minuman seperti air jahe atau minum teh hangat, atau kalau badan saya benar-benar drop banget saya minta dikerok. Ini pendapatku sih, karena waktu kecil sampai sekarang ya aku pikir begini, tubuh ini bisa mempunyai imun alami ketika kita tidak mengkonsumsi obat. Ketika kita sakit ya, tubuh ini akan memproses imun agar tubuh kita ini kembali lagi sehat. Ketika kita mengkonsumsi obat malah membuat tubuh ini jadi manja, sedikit-dikit minta obat dari dokter. Kalau nggak dari obat dari dokter, sakitnya nggak sembuh-sembuh. Sedangkan kalau kita dari kecil sudah tidak mengkonsumsi obat, dia akan menciptakan imun tubuh, jadi kita tidak perlu minum obat, tubuh kita akan kembali lagi sehat. Tergantung konsumsi minuman apa yang harus kita tambah ketika kita sakit. Contoh, kalau badan kamu kurang enak, masuk angin ya, saya sih biasanya minum air jahe biar benar-benar badannya hangat dan angin-anginnya yang di dalam tubuh saya tuh bisa keluar. Ya, kalau bisa sih sering-sering mengkonsumsi buah-buahan seperti jeruk, tomat, dan buah-buahan yang lainnya, karena itu benar-benar bisa membuat tubuh kita tambah sehat karena mengandung banyak vitamin C dan lain-lain. Dan jangan lupa juga, kalau kita dari kecil sudah sering menggerakkan badan, ya minimal olahraga hari pagi, atau kalau kalian malas olahraga ya minimal misalnya ke warung. Misalnya dari rumah kamu ke warung itu ya jalan kaki, jangan naik sepeda motor. Itu paling juga nggak nyampe 500 meter, nggak nyampe sekilo ya jalan kaki, biar kita ada pergerakan, biar ada keringat yang keluar, karena tubuh kita butuh keringat agar badan kita tuh sehat. Sebenarnya kita sangat miris ya melihat kondisi dunia yang sekarang, di mana teknologi itu semakin canggih tetapi manusianya jadi malas gerak. Seperti contohnya ketika ada HP, orang-orang malas keluar untuk lari pagi karena dia lebih senang bermain HP-nya. Ketika ada sepeda motor di rumah kita, malah membuat kita menjadi malas dan manja. Misalnya ke warung yang jaraknya dekat dengan rumah kita, kita malah menggunakan sepeda motor, bukannya jalan kaki atau naik sepeda, malah menggunakan sepeda motor karena kita malas mengeluarkan keringat dan malas bergerak. Ya, ada lagi lebih miris, ketika teknologi ini semakin canggih ya semakin mudah kita mendapatkan uang, karena kita bisa mempunyai banyak kerjaan yang begitu beraneka ragam, dari IT sampai menjadi YouTuber. Punya uang yang banyak malah digunakan untuk mengejar hawa nafsunya, yaitu gue lagi punya banyak uang nih, gue pengen makan steak, jadi setiap hari makan steak. Akhirnya jatuhlah sakit, yaitu kamu kena sakit kolesterol karena kebanyakan makan daging. Ya, kedepannya kita harus pintar-pintar bagaimana mengatur gaya hidup sehat kita, dan harus disiplin terhadap gaya hidup sehat kita, dan jangan malas-malasan dan jangan ngejar hawa nafsu. Yang penting kita harus sehat terlebih dahulu, karena kita sedang tertimpa virus corona yang begitu mengerikan ya, begitu banyak orang yang meninggal di luar sana. Ya, semoga dari video Aiman Wicaksono dan pengalaman saya tentang tidak menggunakan obat juga bisa menginspirasi
kalian untuk bisa hidup sehat dan semoga virus corona bisa menghilang dari muka bumi ini dan kita bisa menjalankan kehidupan yang normal seperti dahulu. Jangan lupa subscribe, share, and like jika kalian suka. Jangan lupa komen positifnya. Sampai jumpa di video baru saya selanjutnya. Bye-bye.